semakin melihat ya hidup orang Kristen memang ada penyangkalan diri, ada pikul salib, tapi bagian hidup menjadi orang Kristen itu adalah juga menikmati anugerah Tuhan, menikmati dunia sebagaimana Dia ingin ciptakan dunia ini dan dinikmati oleh manusia. Pak Ivan, selamat malam. Malam Pak Jimmy. Thank you sudah mau datang. Thank you sudah diundang. Untuk naik kereta yang nggak jadi sepedaan. Oh. Yang pertama yang mau ditanya tentang ini ya Pak. Kemarin kan sempat bahas tentang setelah jadi hamba Tuhan justru jadi belajar apa itu hidup hedonis. Oh. Hedonis dalam pengertian bagus. Boleh jelasin itu? Iya. Dari mana ya mulainya ya? Nggak tahu. Ya jadi hamba Tuhan ya. Ya waktu saya rasa saya mungkin bukan sendirian ya dalam hal ini, kalau saya dengar beberapa orang dan mungkin Patong, nggak tahu boleh sebut. Masih aman. Tapi maksudnya ya waktu dulu kan sudah bekerja, lalu ya kayaknya waktu kuliah itu membayangkan nanti bekerja seperti apa, lalu sudah bekerja ya sudah kayaknya memang saya pengen hidupnya seperti ini gitu ya, nggak terlalu ambisius gitu, tapi ya santai, kerja setiap hari, lalu ya ada weekend, relax, enjoy. Tapi sepertinya waktu itu saya malah mikir kayaknya Tuhan panggil gitu ya, Tuhan panggil untuk coba studi teologi, melayani Tuhan full time, dan di situ ada pergumulan yang bikin saya malah rasa gak damai ya kalau hidup saya ini sekedar ya sudah bekerja lalu enjoy lalu sehari-hari gitu. Kayaknya ada satu hal yang Tuhan panggil saya untuk melakukan pelayanan, yaitu dengan cara studi teologi, ya berarti tinggalkan semua yang sudah saya bisa nikmati dan mencoba memulai arah hidup yang baru. Nah tapi ternyata setelah belajar teologi, begitu sudah pikir ya sudahlah, siap hidup susah gitu ya, siap pikul salib setiap hari dan seterusnya. Tapi ternyata semakin melihat ya hidup orang Kristen memang ada penyangkalan diri, ada pikul salib, tapi bagian hidup menjadi orang Kristen itu adalah juga menikmati anugerah Tuhan, menikmati dunia sebagaimana Dia ingin ciptakan dunia ini dan dinikmati oleh manusia. Ya, jadi ibaratnya mungkin kalau ditanya gitu ya, ya bagaimana sih harusnya hidup jadi orang Kristen? Ya mungkin kita bisa coba membayangkan ya kira-kira nanti hidup di surga seperti apa, gitu kan ya. Kan ada yang ngomong kalau kamu ini hari terakhir kamu hidup di dunia, kamu mau hidup seperti apa? Ya orang itu mengatakan ya saya mau hidup seperti hari ini gitu, tetap melayani Tuhan Yesus. Tapi saya pikir ya mencoba menghidupi kehidupan anak Tuhan, ya mungkin kita in a sense juga bisa menghidupi ya memang tidak semuanya seperti belum di surga gitu, dan kita nggak bisa expect seperti surga sekarang, tapi kita bisa membayangkan dunia seperti apa sih yang Tuhan ingin berikan kepada kita di surga nanti, dunia seperti apa yang memang sebetulnya Tuhan ciptakan pada mulanya bagi manusia, yaitu dunia yang penuh dengan keindahan, dunia yang penuh dengan kekaguman begitu ya, yang ketika manusia hidup di dalamnya maka betul manusia harus bekerja, menggarap, tetapi juga Tuhan ingin manusia untuk menikmatinya. Dan ibarat mungkin kita sebagai orang tua punya anak dan kita mengasihi anak kita, dan tentu kita gak pengen anak kita kemudian fokus sama hadiah-hadiah yang kita kasih sampai tidak mengasihi kita lagi. Nah itu namanya pemberhalaan begitu ya. Tetapi kan sebagai orang tua mungkin kita juga akan sesekali kasih anak kita makan es krim misalnya. Padahal kalau mau dibilang apakah itu makanan yang sehat, banyak makanan sehat lainnya gitu loh, yang nggak terlalu seberguna itu, sesehat itu, senutrisi itu. Es krim maksudnya nggak sebaik itu gitu ya. Banyak hal lain yang lebih baik. Tapi kenapa kita kadang kasih es krim, kasih coklat?
Karena kita pengen kasih anak kita sesuatu yang dia bisa nikmati. Gitu. Yang menikmati itu ya karena menikmati hal itu sendiri. Bukan kemudian langsung, oh ya saya ingat papa atau saya ingat yang kasih. Ya tentu kita harap dia ingat. Tapi kita sekedar pengen berbagi sama anak kita. Ini loh yang saya nikmati. Menurut papa es krim ini enak, coklat ini enak, cobain gitu. Dan kita pengen anak itu, oh iya ini enak papa es krimnya gitu. Bukan, oh iya papa ini es krimnya enak karena papa bilang enak. Enggak juga gitu kan. Tapi kita pengen anak kita merasakan kenikmatan di dalam makanan itu. Nah, saya rasa ketika Tuhan menciptakan dunia ini, memberikannya kepada manusia, dia in a sense juga ingin sharing itu kepada kita. Dia menciptakan dunia ini yang menyatakan kemuliaannya, menyatakan bijaksananya, hikmatnya, kebaikannya, itu semua tercermin dalam ciptaannya. Dan saya percaya kita juga memuliakan Tuhan sih ketika kita menikmati ciptaan Tuhan itu. Ya. Mungkin itu. Seperti Edwards bilang ya, Gimana Tuhan tuh? dipermuliakan paling tinggi waktu kita paling menikmati dia. Iya, betul. In a sense, itu hedonis. Hedonis positif. Hedonis positif. Tapi menarik ya, justru ini makin terbuka setelah belajar teologi. Iya. Karena dulu apa ya? Sambil menikmati kopi. Oh iya, menikmati, harus dinikmati. Wah, memang ini juara kopinya. Ada iklan sedikit. Kenapa setelah belajar teologi ya? Ya mungkin karena kan orang biasanya akan mengaitkan teologi dengan hal membosankan, terus jadi terlalu serius dan ya kesan-kesan seperti nggak bisa menikmati hidup lagi gitu waktu terjun ke teologi. Iya, ya mungkin karena di dalam teologi itu saya belajar salah satunya itu sih ya, hal dimana Tuhan, karena mungkin dengan teologi itu membantu saya melihat dunia ini sebagaimana semestinya, melihat hidup saya sebagaimana yang Tuhan mau. Ketika kita tidak mengerti hal itu, maka kita bisa terjebak dalam ekstrim, misalnya, oh ya kalau gitu saya hidup bagi dunia, ya saya hidup semau saya, menikmati dunia sampai sepuas-puasnya demi saya sendiri. Atau sisi lain, ya dunia itu jahat gitu ya, saya tidak mau menikmati apapun dalam dunia ini karena dunia ini jahat dan seterusnya. Nah, teologi itu kan mengajarkan kepada kita tentang siapa Allah kita, siapa kita, kenapa kita ditempatkan di dalam dunia ini. Dan teologi yang saya lihat yang baik, yang saya pelajari adalah teologi yang mengajarkan demikian, ya Allah kita adalah Allah yang empunya dunia ini, Allah yang menciptakan kita dengan satu tujuan tertentu, dengan kehendak tertentu, tetapi juga menciptakan dunia ini baik dan ingin kita menikmatinya. Dan dari situ saya menjadi semakin apa ya, justru malah lebih berani gitu ya mungkin ya, lebih berani explore. Kayaknya dulu sebelum itu ya fokus saya adalah studi gitu ya, untuk nanti bisa dapat nilai yang oke, bisa dapat pekerjaan. Jadi sepertinya hidup saya itu agak sempit gitu ya, didefinisikan dengan ya bagaimana manusia zaman sekarang harusnya hidup begitu, sekolah, kerja, ada uang dan seterusnya. Jadi malah kayaknya hidup itu sempit. Setelah belajar teologi diajak melihat, oh ternyata ada yang namanya Christian worldview gitu, yang melihat dunia ini dari sudut pandang Allah yang dengan berbagai macam aspeknya, jadi lebih terbuka somehow dan lebih berani mengeksplor dalam banyak hal. Jadi malah kayaknya lebih banyak hobi setelah belajar teologi. Mau punya hobi, belajarlah teologi ya. Iya, betul. Tapi ketika pertama menyerahkan diri untuk panggilan ini, kan sebenarnya Pak Ivan juga udah belajar bahwa pekerjaan manusia di dunia dalam tanda kutip sekuler juga sebenarnya untuk Tuhan kan. Jadi waktu itu yang bikin keputusan akhirnya jadi hamba Tuhan apa dong? Ya itu ya, mungkin memang Tuhan tempatkan rasa gelisah itu dalam hati saya. Saya rasa juga pikir-pikir mungkin nggak ada salahnya ya kalau dilihat secara situasi begitu ya. Nggak ada salahnya kalau seandainya saya waktu itu tetap
bekerja begitu ya. Kemudian terus ya menjalankan pekerjaan sebagai programmer, menekuni bidang IT. Dengan gaji 1 tahun berapa itu? Oh, ya, apalagi ya. Tapi maksudnya kayaknya sih saya nggak bisa menemukan hal yang salah begitu. Jadi waktu itu saya juga pikir apakah saya harus sekolah teologi? Ya enggak juga gitu, enggak juga, saya bisa kok melayani, ya kalau mau pakai istilah rohaninya mandat budaya gitu ya. Tapi somehow Tuhan kasih rasa gelisah itu sih dalam hati saya gitu. Dan saya lihat ya mungkin itu satu cara Tuhan memang mau belokkan hidup saya. Jadi saya memang orangnya apa ya, agak rasional juga gitu. Saya nggak mau terlalu ngikutin emosi sebetulnya. Jadi ya saya coba pikir-pikir prinsipnya apa, lihat situasinya, tanya orang. Sebetulnya nggak harus masuk sekolah teologi sih, tapi somehow Tuhan nggak kasih saya tenang gitu ya. Sampai saya akhirnya pikir ya sudahlah Tuhan, kalau memang memang saya harus masuk sekolah teologi dulu sambil mencoba memikirkan nanti Tuhan mau apa, ya sudah gitu. Saya siaplah tinggalkan semua gitu dan ikut jalannya pimpinan Tuhan dulu. Dan ternyata ya Tuhan pimpin sampai sekarang jadi hamba Tuhan hedonis. Nggak tahu. Cut. Nggak apa-apa, masih oke. Masih oke. Tapi tadi ada perkataan bahwa sekarang lebih berani dan mau explore untuk menikmati banyak hobi gitu ya. Iya mungkin. Sebenarnya ada kaitan juga antara keseriusan menekuni dan kesenangan berarti ya, nggak bisa cuma sekadar kulit gitu atau gimana? Maksudnya kaitan antara menekuni dan hobi dan menikmatinya. Maksudnya untuk menikmati itu kita menekuni hal itu gitu ya. Iya ada seperti itunya sih. Kayaknya memang kita kan yang namanya hobi juga kayaknya nggak bisa cobain semua, karena kayaknya kalau saya juga nggak tertarik sama semua hal gitu ya. Kayak ada orang yang hobi nonton bola atau olahraga F1 atau apa gitu, nonton. Saya coba menikmati itu tapi kayaknya susah gitu ya. Jadi ya sudah, saya nggak coba pursue lebih lanjut gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin orang lain nggak terlalu dalami, tapi saya ngeliat kok kayaknya menarik gitu ya. Saya coba iseng-iseng aja, mulai dari baca-baca gitu ya, belajar sendiri, misalnya astronomi gitu, baca-baca buku tentang ini dan itu, mulai dari sekedar beli binokular yang sederhana, mencoba mengamati, oh ternyata ini hal yang menarik gitu. Dan di situ terus explore, mendalami, menekuni, dan ya seperti itu sih. Makin tekun, teropongnya makin besar seperti di kantor. Enggak, di Jakarta kecil-kecil aja, cuma nggak bisa lihat apa-apa. Tapi ya memang seiring berjalannya waktu menekuni sesuatu itu ya akhirnya makin mengumpulkan banyak hal gitu ya. Ya gitu kali atau. Tapi yang menarik Pak Ivan kan gali tentang bagaimana menikmati Tuhan. Tapi kayaknya diseimbangin dengan disertasi yang ditulis ya tentang penderitaan. Oh iya. Aduh. Ini namanya hidup yang seimbang, Pak. Iya. Tapi ini tema sangat penting kan. Maksudnya banyak sekali orang bergumul tentang kok di dunia ini selain ada banyak keindahan, kok somehow berat dan bikin kita juga bertanya-tanya kok Tuhan yang baik kayak begini gitu. Iya. Ya, jadi memang saya waktu tesis dan kemudian sekarang sedang disertasi itu saya gumuli topik tentang problem of evil dan theodicy gitu ya. Bagaimana kita orang Kristen menjawab problem of evil. In a sense ada sedikit sempat rasa bersalah juga gitu. Karena kayaknya hidup saya nggak terlalu menderita. Jadi tulisnya tentang problem of evil kayaknya nggak matching. Tapi saya tertarik topik itu karena bagi saya itu yang mengganggu gitu ya, mengganggu mungkin iman saya, mungkin bukan mengganggu gimana ya, tapi menggelitik lah gitu. Kayaknya saya pertama kali baca buku teologi yang serius karena menggumulkan hal ini gitu. Bahkan sebelum masuk menjadi sekolah Alkitab seminari. Dan ini pertanyaan yang cukup mengganggu, yang maka saya coba tekuni. Nah, dan ada yang pernah mengatakan kepada saya,
ya nggak, it's okay juga gitu ya, bahwa nggak harus kan hidup kita menderita untuk menulis tentang penderitaan gitu, karena ya selain sumbernya dari firman Tuhan, dari teologi, tradisi dan seterusnya, ya mungkin justru perlu ada perspektif-perspektif yang lain gitu dari berbagai macam orang dengan latar belakang berbeda yang memikirkan, menggumulkan hal ini ya. Dan memang ini topik yang in a sense apa ya, mungkin saya nggak mengalami secara pribadi sampai menderita bagaimana banget, tetapi itu terus mengganggu pikiran ya, terus mengganggu pikiran. Bagi saya mungkin pertanyaan tersulit tentang yang diberikan kepada iman Kristen itu adalah problem of evil ini, di mana nanti juga menyangkut antara kedaulatan Allah, tanggung jawab manusia, khususnya kita sebagai Calvinis begitu ya. Itu ini menjadi problem yang cukup mengganjal gitu ya, dan itu kenapa saya pursue topik ini sih gitu. Apa yang saya nggak tahu, apakah ada jawaban kah atau ada kalimat-kalimat yang bisa bisa menenangkan kalau ada orang tanya tentang problem ini gitu, kenapa banyak kekacauan, kejahatan, kenapa Tuhan biarkan? Ya, temuan risetnya ya memang akhirnya mengkonfirmasi memang ini problem. Jadi bisa lulus ya, udah pasti problemnya memang benar problem. Konfirmasi problem. Iya, tapi apa ya? Ya mungkin ini ya, saya coba kasih beberapa model tentang theodicy begitu ya, lalu bagaimana saya melihat hal ini. Jadi kalau bicara tentang problem of evil, dan ini by the way kan berarti kan problem di mana kita percaya ada Allah yang maha kuasa, berdaulat, Allah yang juga di sisi lain mengasihi, baik, tapi pada kenyataannya ada kejahatan, ada evil ya. Secara sederhana itulah kira-kira. Dan bukankah kalau Allah baik maka dia tidak menginginkan adanya evil? Dan kalau dia tidak menginginkan adanya evil, dia maha kuasa, ya harusnya dia bisa hilangkan evil itu. Apalagi yang menjadi problem khususnya bagi teologi reform adalah kita percaya Allah berdaulat atas segala sesuatu. Ya, rambut jatuh Allah berdaulat, burung jatuh Allah berdaulat. Ada orang lagi tebang pohon, nggak sengaja mata kapaknya copot kena temannya, Allah berdaulat. Bahkan Yudas menjual Tuhan Yesus, itu dalam kedaulatan Allah. Jadi in a sense seperti yang Amsal bilang, Allah itu membelokkan hati manusia kemana dia mau. Loh, jadi kenapa kalau gitu ada manusia berbuat dosa, berbuat kejahatan kalau Allah berdaulat? Jadi makanya itu mengganggu sekali bagi saya. Nah, tapi waktu melihat jawaban orang-orang di dalam tradisi kekristenan, ya kita melihat ada macam-macam sih. Misalnya dari budaya, dari tradisi Irenaeus. Itu yang melihat evil atau kejahatan itu sebagai sarana, ya, sebagai means. Sarana untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi bagaimana menjustify nih? Bagaimana sih kita sebagai orang Kristen menjustify ada Allah yang berkuasa tapi baik, tapi mengizinkan evil? Oh, kita menjustify dengan mengatakan ya karena Allah punya rencana, Allah ingin menghadirkan sesuatu yang baik lewat evil ini. Nah, maka beberapa cara menjelaskan apa itu kebaikan, apa yang ingin Tuhan hadirkan dalam dunia. Maka pandangan dari tradisi Irenaeus ini mengatakan ya evil itu memang sarana, itu tuh sesuatu yang perlu ada untuk mendatangkan kebaikan. Loh, kenapa? Karena ada hal-hal yang baik yang itu nggak bisa dilepaskan atau bahkan nggak bisa dimengerti tanpa adanya hal yang jelek. Misalnya keberanian. Keberanian adalah satu virtue yang baik, begitu kan? Tetapi kita nggak even bisa mengerti apa itu berani kalau kita nggak pernah mengalami takut. Kalau nggak ada hal yang membuat kita takut. Kita nggak bisa ngerti apa itu kesabaran kalau kita nggak pernah mengalami keadaan di mana sepertinya kita itu terdorong, terdesak. Kita nggak mengerti apa artinya belas kasihan kalau kita nggak pernah mengalami ada orang bersalah kepada kita, berbuat jahat kepada kita. Ya. Jadi
Irenaeus ini percaya Allah menciptakan manusia itu semacam perlu ada evolusi, begitu ya, evolusi yang membuat manusia itu semakin hari menjadi semakin baik. Nah, tetapi ini tentu problem ya, karena kita percaya manusia itu Allah menciptakan segala sesuatu itu baik adanya dan sempurna. Begitu. Jadi kenapa Allah justru menempatkan dalam hal ini berarti kan kejahatan itu sesuatu yang inherent, sesuatu yang sudah ada dalam dunia dari awal. Nah, itu menjadi kesulitan yang kita nggak bisa terima. Nah, pandangan kedua dari tradisi Agustinus itu mengatakan evil itu adalah suatu ketiadaan. Nah, ini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu baik, tetapi evil itu apa? Evil itu terjadi ketika kebaikan Allah itu kemudian ada yang hilang, ada yang terkorupsi, ada yang menjadi rusak. Nah, rusaknya kenapa? Ya karena manusia memilih yang jahat dan bukan memilih yang baik. Allah memberikan kehendak bebas, dan kehendak bebas itu adalah hal yang baik, ya, hal yang baik. Tetapi manusia memilih yang jahat dan itu yang menghadirkan evil. Nah, dalam hal ini tradisi Agustinus, evil itu menjadi sebuah konsekuensi. Ya, kalau tadi sebagai sarana, ini sebagai sebuah konsekuensi, sebagai hasil, begitu. Nah, tetapi ini adalah hasil yang akhirnya muncul karena apa? Ya karena Allah ingin memberikan satu hal yang baik, yaitu kehendak bebas. Nah, kesamaan dari dua hal ini adalah mereka pendekatan Irenaeus dan Agustinus. Meskipun yang satu melihat evil sebagai sarana, yang satu melihat evil sebagai konsekuensi, yang membuat mereka itu mirip adalah mereka mencoba menjustify evil dengan mengatakan ya ini karena Allah menginginkan sesuatu yang baik, dan sesuatu yang baik ini mau nggak mau terkait dengan evil, entah itu sebagai sarana atau sebagai konsekuensi. Nah, maka ini yang kemudian diprotes oleh pandangan-pandangan yang lebih kontemporer seperti Moltmann, yang memprotes, loh kalau kamu kemudian menjustify evil dengan mengatakan demi kebaikan, apa iya? Bukankah ini berarti Allah menghalalkan segala cara, in a sense? Dan bukankah ini membuat manusia itu akhirnya menjadi submit atau mentoleransi evil? Ini membuat manusia kehilangan gigi untuk melawan evil, kalau memang evil sesuatu yang nggak bisa dihindari demi kebaikan Tuhan, begitu. Jadi ini menjadi kritik yang Moltmann dan banyakkan pandangan teologi modern lontarkan. Mereka lebih prefer untuk melihat solusinya itu di dalam Kristus, di dalam Kristus. Mereka mengajak kita melihat kepada salib Kristus, gitu. Di salib Kristus itu yang terjadi adalah ada Allah yang mengalami evil itu sendiri, yang berperang melawan evil, dan demi mengalahkan evil dia harus menanggung evil itu. Supaya apa? Supaya manusia akhirnya mengalami the good, gitu, kebaikan. Jadi dalam pandangan ini mereka tidak melihat Allah sebagai Allah yang istilahnya mentoleransi evil atau bahkan menggunakan evil, tetapi Allah yang melawan evil. Nah, ini berbagai macam pandangan sebetulnya yang ada di dalam itu, hanya 3 ya, sebetulnya ada banyak gitu. Nah, tapi saya lihat dalam 3 hal ini ada hal yang sebetulnya mungkin ada semacam kebenarannya ya di balik itu, walaupun kita nggak bisa tadi, dalam ketiga hal itu, walaupun mungkin kita nggak bisa terima seutuhnya dari Irenaeus yang percaya dari pertama ada kejahatan dan yang Moltmann katakan itu ada benarnya, tapi dalam sisi yang lain kan kita juga melihat Allah kamu mereka-rekakan yang jahat tapi Allah menggunakannya demi kebaikan, kata Yusuf begitu. Jadi ada kesan juga Allah memang menggunakan kejahatan, jadi nggak bisa sepenuhnya kita pakai yang Moltmann katakan begitu. Nah, jadi dalam yang saya coba lakukan adalah saya coba mengambil hal ini sebagai berbagai macam perspektif yang harap sih bisa kemudian disatukan di dalam pribadi Kristus itu sendiri gitu. Tapi
mau dijelasin? Kepanjangan kayaknya. Karena jangan, mungkin tunggu selesai dulu ya. Itu belum ditulis bagiannya. Nanti saya kutip terus saya curi bahannya. Tapi mungkin gini, kalau tadi tanya hal apa yang bisa membuat kita semacam melegakan gitu ya. Saya melihat begini. Problem of evil itu memang problem. Ada hal-hal yang kita sulit untuk menjelaskan. Tetapi kemudian alternatifnya apa? Apakah alternatifnya dengan mengatakan tidak ada Allah? Susah juga gitu. Karena kalau kita mengatakan tidak ada Allah, ya kita bisa mengatakan sebetulnya nggak ada yang namanya good or evil. Semuanya netral gitu. Tahu dari mana ini good, tahu dari mana itu evil. Kenapa kamu bisa katakan ini good, itu katakan evil? Ya, kamu nggak even bisa komplain ada yang namanya evil kalau nggak ada Allah yang memberikan standar apa itu good, apa itu evil. Nah sekarang kalau ada Allah, Allah yang bagaimana? Apakah Allah yang tidak berdaulat, Allah yang mungkin pengen mencegah manusia, tetapi karena manusia kehendak bebasnya itu ada di luar kedaulatan dia, maka dia nggak bisa berbuat apa-apa, yaitu in a sense bisa kasih solusi. Ya itu gampang sebetulnya menjelaskan kenapa ada kejahatan di situ. Tapi kan sebagai Calvinis yang ingin melihat setiap ayat Alkitab itu sebagai kebenaran, ini susah ya, karena menjelaskan tadi kan kehendak bebas manusia, hati manusia itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Lalu kenapa Allah yang, kalau begitu apakah Allah yang berdaulat atas kehendak manusia, mengizinkan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mengizinkan Yudas menjual Yesus, itu kemudian seolah-olah seperti pemain catur yang memainkan setiap manusia itu seperti pion-pion di atas papan catur, yang sekedar memainkan kita sebagai sebagai pemain-pemain dalam sandiwara yang dia bikin. In a sense kita bisa bilang ya Allah memang berdaulat, tetapi jangan lupa Allah bukan sekedar pemain catur yang kemudian memainkan kita seenaknya. Karena dia kemudian juga adalah Allah yang ikut masuk ke dalam papan catur itu. Dia menjadi salah satu pion yang justru paling pertama dikorbankan untuk akhirnya kita mendapatkan kemenangan di dalam dia. Nah maka di sini saya justru melihat kekristenan itu satu-satunya yang bisa memberikan jawaban. Mungkin kita nggak bisa jawab semua kesulitan yang ada, ya. Dan sebagai manusia, saya rasa memang sebagai manusia kita harus menerima ya, ada hal-hal yang kita nggak tahu, gitu. Ada hal-hal yang kita nggak tahu, dan itu bagian dari perjalanan kita sebagai orang Kristen. Tetapi setidaknya kalau dari opsi-opsi yang ada, saya melihat kekristenan memberikan jawaban yang membuat saya akhirnya bisa menerima, oh ya ada Tuhan. Ya. Kenapa ada Tuhan? Karena Tuhan yang saya percaya, Tuhan yang berdaulat, tapi dia tidak memainkan hidup saya seenaknya. Dia mati bagi saya, dia mengalami evil itu sendiri, supaya saya bisa mengalami supaya saya bisa mengenal, oh ternyata Allah yang saya sembah itu Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang penuh kemurahan, Allah yang penuh pengampunan. Itu semua kita nggak akan bisa kenal kalau Adam nggak pernah jatuh ke dalam dosa. Kalau Adam nggak pernah jatuh ke dalam dosa, mungkin kita bisa kenal dia Allah yang adil, dia adalah Allah yang suci. Tapi apa maksudnya Allah yang penuh dengan mercy, Allah yang penuh dengan pengampunan? Kita nggak kenal. Tapi dalam hikmatnya dia mengizinkan Adam Hawa jatuh. Tapi juga dalam cinta kasihnya dia sendiri yang berkorban bagi kita. Jadi saya rasa ini yang memberikan kepada saya, saya percaya kepada Tuhan yang ada di dalam Injil, yaitu Yesus Kristus. Saya pikir juga yang jadi problem karena banyak orang lihat satu fakta lalu kemudian meniadakan yang lain tanpa berikan solusi untuk fakta itu ya. Maksudnya ini ada kejahatan, berarti Tuhan nggak ada gitu. Kejahatan tetap ada gitu. Maksudnya dia nggak selesaikan apa yang jadi problem awal gitu kan. Sedangkan yang saya tangkap dari jawaban Pak Ivan ya, makin kita bergumul dengan tema apapun itu ya, tema hidup dan tema mengenal Tuhan, makin kita bergumul dan makin kita ingin tahu, makin ya mungkin bukan dapat solusi jawaban yang kita ingin sih, tapi makin kita bertumbuh untuk lihat dengan lebih bijak ya, lihat lebih bijak keadaan, lihat lebih bijak mengenal Tuhan. Iya, memang kadang belajar itu ternyata bukan bikin
kita nggak lagi punya pertanyaan, justru makin banyak pertanyaan, tapi in a sense punya dapat gambaran yang lebih lengkap dan apa ya, ya itu lebih bijaksana ya, seperti tadi Pak Jimmy bilang gitu, dalam melihat keadaan. Dan somehow semakin banyak pertanyaan tapi semakin lebih make sense gitu tentang kehidupan. Bertanya dengan hati yang makin tenang ya. Iya. Iya, kira-kira seperti itu. Wah, kita udah lihat dua sisi yang kontras dalam kehidupan dan pergumulan Pak Ivan. Saya sangat bersyukur untuk sharing ini, untuk apa yang Pak Ivan sudah bagikan. Ada hal-hal lain yang Pak Ivan mau bagikan sebagai kalimat penutup mungkin? Belum kepikir. Apa ya? Maunya dalam hal apa? Apapun berkait dengan penggalian hobi atau berkait dengan pergumulan penderitaan. Iya, saya rasa kita sebagai orang Kristen, nggak tahu ya, kalau saya sebagai orang Kristen kayaknya saya tipe orang yang yaitu ya mungkin nggak terlalu ada ambisi atau kita harus ini apa, tapi ikut pimpinan Tuhan gitu. Dan somehow dalam perjalanan hidup ya kadang Tuhan arahkan kita ke sini, arahkan ke sana, dan in a sense apa ya, ada kadang ya disuruh belajar menyangkal diri juga gitu ya. Ada waktunya lah untuk kita belajar menyangkal diri, mengorbankan kesenangan kita gitu ya, mengorbankan hobi bagi panggilan Tuhan. Tapi juga ada kalanya Tuhan kasih kita kesempatan untuk menikmati hidup, dan saya rasa itu yang bikin kehidupan ini jadi limpah gitu ya, mungkin jadi balance. Saya nggak mengatakan semua orang harus seperti ini ya. Saya rasa setiap orang juga Tuhan tempatkan dalam konteks yang berbeda-beda sehingga porsinya mungkin beda-beda. Seperti mungkin ya di zaman yang sama Daniel dan Yehezkiel hidupnya sangat kontras, sama-sama di Babel, sama-sama di pembuangan, tapi satu hidupnya nikmat seperti Daniel di istana dan seterusnya. Satu seperti Yehezkiel yang harus hidup seperti orang gila begitu kan. Jadi in a sense saya juga nggak pengen apa ya, hidup saya ini harus jadi model bagi semua orang gitu ya. Tapi ya saya lihat selama ini Tuhan pimpin hidup saya seperti ini gitu, dan hopefully sih bisa menjadi berkat bagi beberapa orang gitu. Oke. Thank you Pak Ivan. Yeah, thank you.